Oke, pada video kali ini kita akan membuat baut dan juga mur atau thread ya, menggunakan FreeCAD. FreeCAD adalah software CAD atau computer aided design yang gratis, yang tentunya tidak hanya gratis untuk student, tapi juga Anda bisa gunakan untuk kebutuhan komersial seperti perusahaan. Oke, kita akan membuat part dulu, cuman sebelumnya teman-teman harus install yang namanya Fasteners. Sebenarnya nggak harus sih, teman-teman bisa menggunakan uh, whole tool ya, tapi tidak lengkap. Nah, kalau pengen teman-teman yang lengkap, silakan install Fasteners dengan cara di sini ada add-on manager. Kemudian teman-teman tinggal search aja untuk Fastener. Jadi ini Fastener ini adalah salah satu modul yang dibuat oleh komunitas gitu ya, yang Anda tentunya dapat gunakan secara gratis. Di dalamnya terdapat juga template-template yang standar ya, misalkan thread ukuran ASME atau mungkin ISO dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dengan membuat part design dan membuat new document gitu ya. Atau mungkin kita bisa, oke sorry, kita buat part design, kita buat dulu si kepala dari si bautnya ya. Tentunya kita bisa gunakan yaitu hexagon dengan 6 sisi, ukurannya bebas ya, menyesuaikan dengan spesifikasi teman-teman. Sebenarnya ini sudah ada ya di template-nya, cuman mungkin di kondisi-kondisi tertentu teman-teman harus menggambarnya ya, misalkan belum ada atau mungkin nanti sifatnya itu custom gitu misalkan. Oke, 15 mili. Kemudian kita buat lagi sketsa untuk diameternya ya. Katakanlah ini adalah baut dengan diameter 20 mm. Nah, kita extrude misalkan panjangnya 20 mili gitu ya. Lagi-lagi ini dimensinya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini kenapa tidak full? Karena nanti fullnya akan kita lanjutkan dengan threadnya ya. Jadi ini adalah bagian atas dari si bautnya, terus nanti kemudian akan dilanjutkan oleh threadnya. Oke, untuk membuat thread langsung aja masuk ke fastener. Di sini sudah ada berbagai macam pilihan sebenarnya ya, kalau teman-teman mau buat yang langsung ada kepala bautnya segala macam ya. Cuman kita akan membuat custom lagi-lagi. Nanti ini tentunya cukup penting ya, misalkan nanti teman-teman mau membuat sistem gerakan aksial atau sejenisnya itu kan kadang belum ada standarnya ya. Oke, um, di sini teman-teman bisa gunakan yang ini ya, DIN atau mungkin di sini ada juga yang ASME. Jadi ini tentunya ini beda-beda standarnya, silakan teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan. Oke, nah ini masih di sini. Dia arahnya masih ke sana ya. Kita akan transformasi dengan double klik. Kemudian kita akan sesuaikan putar 90 derajat dan sesuaikan panjangnya ya. Atau teman-teman bisa translasi ke arah Z ini ya, sesuai dengan dimensinya yang tadi kita buat gitu ya. Kemudian untuk mendefinisikan panjang dan dimensinya, teman-teman bisa balik lagi ke menu utama ini. Diameternya tadi berapa ya? 20 mili ya. Nah, ini 20 mili. Kemudian panjangnya katakanlah 40 mili gitu. Nah, untuk menampilkan thread-nya ya, teman-teman bisa klik di sini ya untuk thread. Nah, oke, sudah jadi cukup simple ya. Ini adalah bautnya. Oh ya, langkah terakhir, ini masih ada dua body yang terpisah ya. Kita akan gabungkan dulu dengan masuk ke part. Kemudian di sini kita akan pilih body dan juga thread-nya, dan kita akan gunakan fitur boolean ya. Nah, ini akan terpilih.
kemudian kita apply, maka ini sudah menjadi satu buah body ya. Ini cukup penting nanti ketika akan kita buat assembly dan sejenisnya gitu ya. Misalkan kita akan save baut gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba buat lagi untuk apa namanya, untuk murnya ya. Untuk murnya kita akan buat simple aja, misalkan XY seperti ini. Ukurannya misalkan berapa ya? 40 gitu ya, kita samakan aja. Oke, kita extrude dengan lebar 15 mili. Masuk lagi ke fastener dan kita buat lagi untuk tadi yang mana ini ya kalau nggak salah ya. Oke, kita putar dengan cara double klik ya. Terus kita putar 90 derajat. Kita turunkan. Oke, misalkan tadi diameternya berapa? 20 ya. 20 untuk panjangnya nggak usah kita edit, nggak apa-apa ya. Karena kita nggak gunakan, oke. Kemudian kita gunakan fitur yang namanya cut gitu ya, atau boolean. Kita masuk dulu ke bagian part, kemudian di sini ada cut gitu ya. Oke, kemudian langkah terakhir adalah melakukan cut ya, dengan pertama menyeleksi body dan juga threadnya, kemudian kita di sini gunakan cut. Dan inilah dia mur kita ya. Tentunya ini tidak ideal ya, teman-teman harus tambahkan fillet, chamfer, dan lain sebagainya ya. Atau bisa gunakan fitur standar thread lainnya. Cuman ini akan berguna kalau teman-teman ingin membuat fitur-fitur yang custom. Oke, terakhir kita akan coba assembly yang mur dan bautnya. Pastikan teman-teman sudah save dulu dengan nama mur gitu misalkan. Kita buat new dokumen, kemudian kita buat assembly, kemudian kita masuk ke sini ya, new assembly, komponen, kita import si bautnya ya. Oh ya, sorry, pertama kita harus simpan dulu mur baut assembly gitu ya. Kemudian si murnya juga kita masukkan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Teman-teman bisa assembly sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk cara assembly-nya teman-teman bisa silahkan cek di tutorial assembly. Mungkin itu dulu video kali ini. Silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan seputar dengan video ini atau mungkin ada request untuk topik apa yang ingin dibahas ya. Kalau teman-teman membutuhkan training yang lebih komprehensif lagi, silahkan nanti bisa cek di link di deskripsi ke website resmi kami ya. Terima kasih sudah menonton.